Dan saatnya kita pantau arus balik libur panjang di kawasan Puncak, Jawa Barat. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Roni Satria di sana. Roni, bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Selamat petang Eva, kalau kita perhatikan saat ini dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, normalisasi sudah kembali dilakukan karena pada hari ini sudah 2 kali dilakukan sistem buka tutup jalur di mana pada pukul 7.30 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilakukan sistem satu jalur dari arah Jakarta, dari arah Puncak dari arah Jakarta menuju Puncak, dan sebaliknya mulai dari pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat arah dari Puncak menuju ke Jakarta diberlakukan sehingga ditutup dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan tadi kalau kita perhatikan saat saya datang ke sini pada siang hari tadi melihat adanya antrian kendaraan di exit tol Ciawi sepanjang 2 hingga 3 kilometer dan juga di pasar Ciawi karena terjadi penutupan jalur dari arah Jakarta menuju Puncak, mengingat banyaknya kendaraan-kendaraan yang keluar dari arah Puncak untuk menuju ke Jakarta karena memang diprediksi pada hari ini memang merupakan puncak dari arus balik dari pada saat long weekend ataupun libur panjang akhir pekan ini. Dan untuk jumlah kendaraan sendiri tadi saya sempat berbincang dengan Kasat Lantas Polres Bogor, Jawa Barat, AKP Hasbi Ristama, yang menyebutkan bahwa untuk kemarin saja ada sekitar 35.000 kendaraan yang masuk dari Jakarta ke Puncak. Sementara untuk pada hari ini diprediksi hingga mencapai 70.000 yang akan keluar dari Puncak untuk menuju ke Jakarta, di mana sudah mulai berangsur-angsur dari pagi hingga siang tadi. Kalau kita perhatikan di kawasan Puncak ini memang merupakan kawasan wisata. Tentu saja mereka yang datang ke sini umumnya untuk berliburan bersama keluarga, menghabiskan waktu, dan pada pagi hari sudah mulai beranjak perlahan sedikit demi sedikit untuk kembali ke Jakarta, mulai menghadiri ataupun mendatangi tempat-tempat jajanan dan untuk kembali ke Jakarta, sehingga waktu untuk kembali ke Jakarta pun bisa dikatakan longgar dari pagi hingga siang hari. Sementara pada malam hari tidak diberlakukan buka tutup jalur. Tadi AKP Hasbi Ristama menyebutkan bahwa tidak dilakukan buka tutup jalur pada malam hari mengingat rawan kecelakaan karena tentu saja akan satu arus atau satu jalur ini tentu akan membuat kendaraan meningkatkan kecepatannya, dan ini akan diantisipasi. Sementara itu juga diprediksi akan ada penurunan sedikit dibandingkan siang tadi, Eva. Roni, artinya puncak arus balik apakah sudah berlalu atau malam nanti akan ada lagi kepadatan arus lalu lintas dari arah Puncak menuju ke Jakarta? Ya, berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Bogor, Jawa Barat, AKP Hasbi Ristama, memang menyatakan bahwa pada malam hari ini diprediksi akan menurun jumlah kendaraan yang keluar dari Puncak menuju ke Jakarta. Mengingat bahwa di kawasan ini merupakan kawasan wisata, bila dibandingkan dengan kawasan Cikampek, tentu saja mereka berasal dari awal kawasan Bandung, Cirebon, yang pada akhirnya datang ke Jakarta, mereka datang dari menuju ataupun mereka kembali ke kampung halaman. Sementara kalau di sini umumnya mereka ke hotel-hotel ataupun villa-villa yang pada akhirnya mereka harus check out ataupun keluar dari penginapan tersebut pada siang hari. Nah, inilah mengapa pada siang tadi sempat terjadi antrian yang panjang di sekitar tempat saya berdiri ini dengan rata-rata kecepatan hingga di bawah 5 km per jam. Namun kalau kita perhatikan sekarang, Eva, Anda bisa saksikan kendaraan sudah bisa dikatakan normal, lancar seperti biasa, meskipun jumlah kendaraan bisa dikatakan cukup banyak dari sore tadi hingga pada saat ini memang banyak kendaraan yang selalu mengalir dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Namun tidak bisa dikatakan tidak ada tersendat yang berarti seperti itu, dan memang kendaraan-kendaraan tidak ada yang mengantri atau mengular di titik-titik. Mungkin akan dilakukan ataupun akan mengantri cukup panjang di kawasan-kawasan pintu tol entrance dari Ciawi menuju ke Jakarta. Biasanya tadi juga ketika saya datang ke kawasan ini dari arah Jakarta juga melihat sudah ada antrian yang mengular dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta di kawasan exit tol Ciawi, di mana tentu saja ini merupakan di pihak Jasa Marga sendiri yang tentunya akan mengantisipasi bagaimana proses ataupun sistem pembayaran tol yang dilakukan agar mudah, lebih efektif, sehingga kendaraan-kendaraan tidak mengantri terlalu lama. Kalau kita perhatikan dari titik saya berdiri sekarang ini, Simpang Gadok menuju ke
Puncak Pas. Ini panjangnya sekitar 22 km yang artinya ada sekitar 5.000 kendaraan saja yang bisa mengalir ataupun yang bisa berjalan di sini kalau kita hitung dari ukuran volume kendaraan 4 hingga 5 meter. Dan pada akhir pekan biasanya ada sekitar 10.000 kendaraan. Namun bila akhir pekan libur panjang seperti ini bisa mencapai 3 kali lipatnya, 30.000 kendaraan. Dan tentu saja setiap harinya bila dikatakan 3 hari yang pada hari dari hari Sabtu hingga pada hari Senin ini bisa mencapai 70.000 kendaraan yang keluar masuk Jakarta, yang pada akhirnya pada hari dari pagi tadi hingga siang tadi sudah mulai perlahan keluar dan diprediksi pada malam hari ini mulai sedikit menurun, Eva. Baiklah, Roni Satria memantau dari Bogor, Jawa Barat. Kini kita beralih ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk memantau arus balik libur panjang di Bandara Juanda. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto. Wida, apakah puncak arus balik liburan sudah terlihat di sana? Ya, selamat sore Eva. Sudah terlihat namun bisa dibilang tidak begitu signifikan Eva. Anda bisa melihat di belakang saya, Bandara Internasional Juanda. Kalau dibandingkan dengan puncak arus balik di hari-hari besar misalnya seperti Lebaran, kemudian libur Natal, ini masih terlihat lenggang. Setidaknya biasanya kalau di libur-libur panjang ini penumpang agak kesulitan untuk mendapatkan duduk di bangku-bangku panjang di Bandara Internasional Juanda. Ini justru terlihat masih mudah begitu. Nah, berapa sebenarnya kenaikannya di Bandara Internasional Juanda? Dari prediksi Angkasa Pura yang memang masih menghimpun data dari puncak arus balik di libur akhir pekan ini hanya berkisar maksimal kenaikan penumpang adalah 10%. Sebagai gambaran, di setiap harinya rata-rata jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda ini sekitar 54.000 penumpang, terdiri dari 49.000 penumpang domestik dan 5.000 penumpang internasional. Ini hari ini diprediksi ada kenaikan sekitar 5.000 penumpang. Nah, kenapa di libur long weekend ini kenaikannya maksimal 10%? Ini diperkirakan karena Eva, 3 minggu terakhir saja ini kita memiliki 3 long weekend. Pertama yang pekan lalu kita ingat masih ada libur panjang akhir pekan karena Paskah. Kemudian minggu ini adalah libur panjang akhir pekan karena Isra Mi'raj. Kemudian pekan depan ini ada libur panjang May Day, di mana ditambah lagi untuk siswa SD ini pada May Day tanggal 1, kemudian tanggal 2 ini ada ujian nasional, sehingga untuk kelas 1 sampai kelas 5 sekolah dasar ini diliburkan karena siswa kelas 6 ini melaksanakan ujian nasional. Jadi memang ini diperkirakan membagi calon penumpang yang akan melakukan liburan, apakah melakukan liburan di pekan lalu, kemudian pekan ini atau pekan depan, sehingga tidak begitu ada kenaikan penumpang yang sangat signifikan seperti misalnya Lebaran dan juga Natal ataupun pekan panjang, libur pekan panjang seperti minggu-minggu lainnya yang tidak beruntung seperti ini. Namun begitu juga beberapa destinasi daerah ini yang favorit tetap adalah Bali, kemudian Lombok dan juga Jakarta. Dan di Bandara Internasional Juanda ini hanya terdapat 2 penambahan pesawat dari biasanya sekitar 407 pesawat setiap harinya. Ini hanya ada penambahan 2 pesawat saja, yakni dari Citylink dan Lion untuk jurusan Lombok. Dan sebagian dari penumpang ini yang unik saya temukan, ini ternyata justru memilih untuk arus balik saat ini memilih pulang di malam hari. Karena memang di penerbangan last flight ini mereka merasa lebih leluasa, kemudian juga lebih lenggang. Namun kalau melihat rata-rata dari penumpang dari tadi pagi sampai sore ini dari ruang check-in ini ternyata memang kepadatan masih nanti sekitar di penerbangan terakhir atau 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi karena mereka ingin menghabiskan waktu liburan di destinasi wisata yang ada di daerah Jawa Timur, misalnya ada di Batu, kemudian Malang, Banyuwangi, ini memang ingin menikmati begitu sampai panjangnya. Lebih-lebih di daerah wisata seperti Batu ini memang macetnya sangat luar biasa, terpantau sejak subuh tadi arus lalu lintas dari Malang sampai Batu ini memang sangat macet. Jadi memang pengambilan last flight di Bandara Internasional Juanda selain untuk ingin memperpanjang waktu liburan, juga ini untuk mengantisipasi perjalanan yang begitu panjang karena macet. Eva. Baiklah, Wida Subianto melaporkan dari Bandara Internasional Juanda. Terima kasih.